Jadi bagi orang yang belum terlambat, cepat bertobat. Bagi orang yang sudah terlambat, tetap harus bertobat. Emangnya ada jalan lain? Nggak ada, destinasinya tetap sama. Kehendak Allah. Makanya berbahagialah orang yang tahu kehendak Allah itu early atau sedini mungkin. Sehingga dia masih punya waktu dan kesempatan untuk melihat kemenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajari kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dalam perintah-Mu jelas-jelas tersirat, bukan kami disuruh mengasihani diri sendiri, tapi mengasihi diri kami seperti Yesus mengasihi kami. Kami percaya Tuhan tidak bangkitkan umat yang manja, bukan umat yang egois, yang selfish. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, hidup kami bukan seputar diri kami, tapi ajari kami untuk bisa menerima diri sendiri, kelebihan kekurangan kami dan menyerahkan itu kepada Tuhan supaya kami mengalami kemenangan. Kami tahu sukacita yang Kau sediakan bagi kami itu penuh dan itu dimulai dari diri kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biarkan terjadi kesembuhan batin kepada barang siapa yang membutuhkannya. Dan pada kami yang sudah sehat gambar dirinya, kami berdoa supaya firman ini meneguhkan. Bapa di sorga, I love you. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu, sebab Tuhan yang mampu, hamba tidak bisa tanpa pertolonganmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Ada satu orang di dunia ini yang patut kita ampuni karena Yesus sudah mengampuninya. Itu dirimu. Tapi mengampuni bukan berarti menerima diri apa adanya, tidak mau berubah loh ya. Mengampuni diri sendiri itu artinya mengoleskan darah Yesus atas batinmu yang terluka. Di area gagal Anda, mari kita menerima kasih dan anugerah. Learn to feel loved. Untuk merasa dicintai. Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-12 sampai 21, ambil catatan, kita akan belajar sesuatu. Ayat 12 bunyinya, Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Coba katakan pada orang kanan kirinya, Jesus loves you, supaya orang itu merasa dikasih Yesus. Saya baca ayat 12, saya jelaskan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, kata Paulus. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Never punish a learner. Selama Anda tahu bahwa Anda masih belajar, dan Anda aktif imannya untuk belajar sesuatu, selama kita tidak beralasan, ya sudahlah, aku menyerah, kita mau mencoba lagi, jatuh bangkit lagi, seperti kata Amsal, 7 kali orang benar jatuh, tidak ideal sih, semoga gak pernah jatuh. Tapi kalau kita jatuh, bangkitlah lagi, 7 kali dia akan bangun. Never punish yourself, karena when you are still on the way. Jangan menghukum diri sendiri, karena Anda masih dalam perjalanan menuju sempurna. Disinilah problema masalah bunuh diri di negara tertentu. Korea paling tinggi hari ini. Karena kurang kasih. Dan mereka tidak sadar mereka dikasih dan bahwa Tuhan belum selesai. Tentunya kita jangan sengaja berbuat dosa. Tapi semua dosa itu disengaja. Gak ada orang yang berkata, aku gak tahu. Kalau nggak tahu mana bisa merasa bersalah. Jadi kita tahu. Jadi kata-kata itu sebenarnya ironis. Ya. Jangan sengaja berbuat dosa, tapi kalau berdosa, bangkitlah. Semua dosa ya disengaja.
Saya tahu. Tapi selama di hati kita itu masih ada keinginan untuk berubah, hargai itu. Dan jangan terlalu berlebihan menghukum dirimu. Malahan jangan sama sekali. Orang bunuh diri itu saya selalu menjelaskan dalam bahasa saya. Orang bunuh diri itu bungee jumping, itu lompat bebas masuk ke api neraka. Please jangan ya. Apapun terjadi, orang itu bisa buta. Makanya itu jangan menyendiri kalau dalam masalah. Saya paling susah kalau disuruh khotbah, pernah saya itu. Atau menghibur keluarga yang mati itu bunuh diri. Ngomong apa saya? Tapi jangan jadi Tuhan ya. Jangan sekali-kali mencoba jadi Allah. Dan tidak ada orang memaksakan adik Anda membuat keputusan sendiri. Yang pasti ini menjadi sebuah luka yang tidak bisa sembuh. Suatu hari di sorga biarkan kuasa Tuhan menghapus memorimu akan ini. Kalau tidak gitu bagaimana kita bisa bahagia selama-lamanya di sorga tahu seseorang di api neraka yang kita kenal dan kita sayangi. Tapi Anda bisa merasa sedih, Anda tidak perlu sorry. Karena saya tahu kakaknya ini sudah berusaha. Doakan dia dan selalu jangkau dia tapi nggak mau. Akhirnya pistol yang dia pilih, bukan Injil. Saya beritahu sama kakaknya, Anda sudah berusaha sebagai taciknya. Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa. Lain cerita dengan kita yang lengah, yang sengaja tidak mau memberitakan keselamatan kepada seseorang, orang itu mati, seolah-olah darahnya tertumpah, dan kita akan forever sorry. Saya mendingan sedih daripada sorry, paham maksud saya? Kalau ada orang yang kita cinta, kita sudah cintai maksimal mengasihi. Kalau misalkan dia kena penyakit yang mematikan seperti kanker stadium terakhir, kita sudah lakukan semua yang kita bisa, sedih ditinggal, tapi tidak sorry. Kita tidak menyesal. Menyesal dia meninggal, tapi kita tidak menyesali diri, paham maksud saya? Aku sudah lakukan maksimal. Satu titik manusia harus humble di depan Tuhan dan berkata, I am not God. Aku bukan Tuhan. Misalnya keluarga yang kena kecelakaan, tahu gitu, misalnya naik mobil atau apa, tahu gitu kan ambil rute lain. Kalau kita tahu semuanya kan kita sempurna, padahal Alkitab berkata di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Pengetahuan kita terbatas, kita tidak mau tahu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, itu berarti aku tidak maha kuasa dan aku tidak sempurna. Aku bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Don't try to be perfect. Jangan coba menjadi sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Itu saja tanggung jawab kita. Meresponi Tuhan dalam segala keadaan. Baik keadaan yang kita bisa duga. Baik keadaan yang mengejutkan kita. Respon hati kita today itu apa? Di hadapan Roh Kudus. Melainkan aku mengejarnya. Itu respon hati Paulus. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalau aku bisa rewind atau putar ke belakang, ya pasti aku pilih rute lain. Kalau perlu, hari itu jangan bepergian kalau terjadinya begitu. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tahu nggak apa yang sama parahnya sama overthinking? Being over responsible. Overthinking itu nggak bagus loh. Banyak orang panic attack atau mengalami serangan panik, kepanikan juga karena overthinking. Itu nggak langsung diserang panik, itu nggak langsung malam itu. Kalau ada overthinking hari ini, malam ini nggak tentu langsung diserang panik. Tapi kalau dia sudah akut, artinya sakit emah dibiarkan terus. Nanti suatu saat masuk episode baru, edisi baru, diisi dengan episode-episode terjaga malam harinya panik. Itu nggak bisa. Cuman tengking kepanikannya, Anda juga harus lepaskan fear Anda, dan juga Anda harus bisa mengampuni dirimu sendiri. Panic attack, serangan panik itu, biasanya akarnya adalah fear, rasa takut. Dan bukan rasa takut pun tidak sekuat itu. Tapi biasanya ada penyesalan yang tak berujung, andai aku. Itu ada itunya. Andai aku begini, mestinya, harusnya, kalau aku tahu, don't play God. Jangan coba jadi Tuhan. Tugas kita di sisi bumi, di sisi sini hanyalah melainkan aku mengejarnya.
Kejar respon hati yang benar di hadapan Allah. Bahkan dalam ketidaktahuan kita. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku adalah Tuhan, bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu respon hati. Ayat 12 yang kita baca tadi, aku belum memperoleh hal itu atau telah sempurna. Aku bukan Allah. Tapi ini yang aku lakukan. Aku akan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku memilih untuk maju. Bapak Ibu Saudara, don't punish a learner. Saya kasih contoh tadi 2 contoh yang berbeda. Satu, apa yang menimpa orang lain dan kita merasa kita turut bertanggung jawab. Tahu begitu ya kan? Tahu gitu. Pernah sekali ada satu insiden itu karena salah saya. Tapi saya masih berusia 4 tahun dalam Tuhan. Tahun 1996. Mungkin Anda pernah dengar cerita saya ini di kesaksian saya yang lalu. Mungkin di salah satu khotbah. Saya itu dibanguni Roh Kudus. Pagi-pagi, waktu saya masih sekolah di Kanada tuh. Saya sudah lulus tahun 96. Tapi saya masih tinggal di situ, masih pelayanan. Saya dibangunin, saya harus injili satu orang teman yang saya baru kenal waktu itu di Konsulat Indonesia, waktu ada 17 Agustusan, lalu saya ajak dia ke gereja. Pelayanan saya di PAW, jadi saya ajak dia, jadi tempat terdekat yang saya bisa bawa dia adalah persekutuan, bukan persekutuan doa, tapi doa musisi, biar dia ikut sekalian, karena di dalamnya ada sharing firman. Dan dia datang, mau, waktu saya ajak. Setelah saya ajak, terus digerakkan. Tahun 96 saya mau pulang, biasanya kalau musim panas, saya pulang ke Indonesia untuk ketemu papa mama. 3 bulan di sinilah karena liburan panjang. 2 bulan minimal. Hari itu saya ingat kok, saya belum ke airport. Minggu itu sih sebenarnya. Saya digerakkan terus untuk jangkau orang ini. Saya jangkau, dia mau, lalu enggak mau. Pernah sekali saya jangkau dia terakhir minggu itu datang ke doa musik. Dan ketika kita belum latihan hari Kamis pukul 4 sore kita berdoa sama-sama, dia datang senang dan mulai terjamah, kokonya datang, ambil adiknya, ayo, ngapain lu di gereja? Keluarlah. Dan minggu itu membuat saya turn off, lihat gitu tuh saya sudah malas lah, aku sudah usaha kamu itu, ya sudah lah, kamu gak mau ya urusanmu. Maka apa yang terjadi, beberapa hari kemudian, minggu depan saya sudah harus pulang ke Indonesia untuk liburan musim panas. Saya berdoa, lalu sebelum tidur, Roh Kudus kasih saya mimpi. Telepon orang itu, datangi rumahnya. Kan sama-sama anak muda, sama-sama usia sekolah. Saya gak mau, sudah saya coba kok. Besoknya itu sebelum saya ke airport, saya digerakkan lagi, dibangunkan pagi-pagi, telepon dia. Gak mau aku, gak mau saya. Dan akhirnya sungguhan saya pulang. Bulan Juni persisnya saya sampai di rumah. Bulan Juni tahun 96 itu, dia dan kokonya lompat dari apartemen. Lagi dalam pengaruh narkoba, dua-dua lompat, diajak kakaknya lompat, narkoba, dari lantai 16 kalau nggak salah, tahun 96 bulan Juni, kok banyak 6-nya ya, saya pas superstisi ya, nggak tahu apakah ada kebetulan di dalamnya, mati satu, yang mati adiknya, pokoknya hidup, patah semua, adik mati, itu saya di Indonesia, teror hati saya. Tahu nggak? Itu masa sulit bagi saya. Karena saya tahu bahwa saya membangkang. Saya sudah coba. Jangan lihatin saya seolah-olah saya ini orang jahat. Saya sudah berusaha loh. Usahaku sudah lebih daripada Anda. Saya telponi dia semuanya sampai pada titik di mana kokonya itu sampai seperti konfrontasi sama saya. Lu jangan apa-apain adikku. Saya nggak ngapa-ngapain. Sama-sama cowoknya ini. Saya ajak dia ke gereja. Tapi 2 kali itu saya tolak Tuhan. Dengan alasan, ya udah pilihan dia. Mati. Saya pulang itu mendarat, dia mati. Saya dapat kabar. Saya harus bisa ngampuni diri saya sendiri. Saya ini tidak mulia. Kalau saya menangkan jiwa itu cuma karena saya sudah bisa mengampuni diri saya sendiri, saya tidak mau ulangi kesalahan saya. Kalau Anda tanya Pastor Philip, kenapa sih jiwa-jiwa terus? Anda mungkin belum pernah merasakan seperti saya, satu jiwa luput dari tangan dan berakhir mengenaskan, yang mati bukan yang ajak lompat. Yang mati adiknya yang sudah dijamah Tuhan di pertemuan salah satu nangis dari lawat Tuhan. Tapi saya kok gak gigi ya? Kok lebih gigian salesman yang mau jualan ya? Kadang-kadang itu menjengkelkan loh. Innova.
Kalau di airport itu, Avanza, Innova. Saya bilang, saya sudah dijemput. Innova. Lu masih gak mau tahu. Kalau perlu itu ya untuk menyenangkan mereka. Saya nang begini, supir saya datang, mobilnya biar jalan saya di dalam mobilnya yang sewa sama mereka. Supaya mereka senang dan bahagianya penuh. Kadang-kadang itu saya nggak tahan, saya kalah sama mereka. Mereka tuh ngotot yang sudah tahu saya itu dijemput. Ada mobil sendiri, ada mobilnya di situ. Naik mobil saya aja Pak, ada apa-apa murah. Lu ngapain naik mobilmu kalau mobilku datang jemput aku? Luar biasa salesman nggak tahu diri. Kita yang terlalu tahu diri sampai lupa Allah. Saya harus bisa ampuni diri saya sendiri. Tapi pada akhirnya tahu nggak saya sembuhnya gimana? Saya sembuhnya itu suatu hari Tuhan kirim seseorang dan Tuhan tahu saya sorry. Tuhan kirim salah satu orang, Philip kamu gak apa-apa. Oke, saya masih ingat itu. Kakak rohani saya, salah satu saya lupa dulu kan, saya kan masih sangat belia dalam Tuhan. 4 tahun usia rohani saya. Dia bilang sama saya, oh di sekolah Alkitab malahan. Salah satu senior waktu itu ya, sekolah Alkitab, orang barat juga. Dia beritahu sama saya, well you're not God. Itu kayak membuat saya kembali ke tubuh saya gitu. Setelah saya gentayangan berapa lama. I am not God. Tapi saya belajar sesuatu. Never again to quench the Holy Spirit. Tidak boleh lagi saya padamkan Roh Kudus. Never again in my life. Saya tidak peduli kalau Anda benci saya ketok rumah Anda kalau saya disuruh Roh Kudus. Jadi siap-siap nanti kalau jam makan. Saya pasti akan ketok. Itu yang saya pelajari. But I forgive myself. Dan menjadi seorang evangelist. Saya ampuni diri saya sendiri dan menjadi seorang penginjil setelah itu. Memberitakan Injil kemana-mana. Bisakah Anda mengampuni dirimu sendiri? Kalau tidak gitu Anda tidak bisa move on. Ini satu hal yang kulakukan. Aku akan terus mengejarnya. Aku lupakan yang lalu dan berlari-lari pada tujuan. Mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 13 itu. Penting loh supaya kita itu bisa mengampuni. Baik itu sesuatu seperti tadi orang yang adiknya bunuh diri. Ciciknya yang setengah mati. Orang bunuh diri itu egois. Tahu nggak kalau ada satu orang bunuh diri di dalam satu keluarga, itu pintunya terbuka ternganga. Orang akan selalu digoda dengan pikiran yang sama. Apalagi kalau mama yang bunuh diri. Itu anak-anaknya pasti mesti ada satu nanti, cucunya pasti ada terus. Itu harus dipatahkan. Orang bunuh diri itu nyeret yang lainnya ke neraka. Nggak boleh. Orang bunuh diri itu akan membuat yang lainnya merasa guilty, merasa seperti gimana, nggak akan bisa move on lagi hidupnya. Untung hari itu, wanita itu ketemu saya, bukan karena saya hebat, bukan. Padahal saya nggak mau, saya sudah bilang jangan, dia jangan kesini. Tapi Tuhan punya pesan untuk saya sampaikan. Saya ini kan hanya postman-nya Tuhan atau tukang posnya. Saya beritahu sama dia, you are not God. Kamu nggak sempurna. Kamu nggak tahu segala sesuatu. Kalau kamu tahu segala sesuatu dan sempurna, namamu bukan ini. Nama dia apa gitu ya. Then I will have to call you God. Kalau kamu sempurna dan tahu segalanya. Akhirnya dia bisa menerima. Dan saya cuma bilang satu hal, nanti mungkin di sorga, mungkin ya. Nggak mungkin di sorga kita terus penasaran kan. Atau terus perasaan. Pasti ada satu memori yang akan Tuhan hapuskan. Dalam hidupmu. Saya berkata, nanti pada saat itu kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada orang-orang yang ini Anda tahu gitu harusnya kan. Kalau saya tahu begitu kan harusnya pada waktu, kalau Anda kehilangan seseorang yang berharga. Yang Anda cintai. Tahu gitu. Kalau tahu gitu kan Anda tahu segala sesuatu. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga yang di depan sana. Kita belajar juga dari cerita orang. Kita nggak jadi paranoid, tapi menjadi orang yang tidak overprotective juga nggak bagus. Overprotective itu biasanya hanya proteksi apa yang kau tahu. Nanti masuknya dari lubang yang lain Anda juga nggak tahu. Bukan membuat kita hidup dalam ketakutan, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tetapi ingatlah, Anda bukan Tuhan. Tugas kita hanyalah bisa meresponi dengan benar. Kalau Anda dengar ini terjadi, itu terjadi pada keluarga orang lain dan sebagainya, Anda bisa turut mendoakan. Tetapi Anda sendiri bisa belajar. Tidak usah terus habis itu dihantui oleh ketakutan bahwa itu akan terjadi atasmu. Tidak usah begitu. Karena apa yang terjadi atas orang lain tidak tentu terjadi atas Anda. Survei membuktikan ya, bahwa ketakutan seseorang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Malah justru yang tidak dia takutkan itu biasanya dia lengah. Makanya itu orang, kalau kita punya pilihan, jangan hidup dalam fear, tapi hidup dalam faith. Hiduplah dalam iman, bukan dalam ketakutan. Apa yang dialami orang-orang lain, saya jadikan itu bahan doa saya. Pertama, doa untuk orang yang alami itu, supaya Tuhan memberi kekuatan atau apapun solusinya.
Kedua, saya akan doa untuk keluarga kami, untuk saya sendiri, untuk kita. Berdoa supaya bukan hanya Tuhan luputkan, tapi supaya Tuhan jaga. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita mengalami sesuatu di luar dugaan kita, janganlah kita merasa over responsible. Over responsible itu sama buruknya dengan overthinking. Tapi beberapa anak-anak muda saya rasa perlu sedikit di booster over responsible, karena sama sekali nggak punya perasaan tanggung jawab sama apa-apa. Ada anak muda itu sungguhan nggak tanggung jawab apa, dompetnya pun nggak ada, hilang, apa-apa hilang, ini itu nggak diurusi, suruh papa mamanya lagi. Saya rasa kadang-kadang bagi orang-orang yang terlalu lengah, sedikit responsibel, nggak apa-apa. Tapi ada orang tertentu yang terlalu responsibel, itu juga mendewakan dirinya. Apakah Anda dan saya sangka kita ini Allah, tahu segala sesuatu dan mengontrol segala sesuatu? Tidak, saudara. Makanya penting sekali untuk mengampuni diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa tinggal dengan satu orang di atas muka bumi ini, Anda pasti gak happy. Karena orang ini lebih dekat dari istrimu atau dengan suamimu bagi yang sudah menikah. Orang ini adalah dirimu. Di sini masuk segala macam penyakit setelah stres dan depresi itu. Masuk yang namanya kepribadian ganda, semua yang ada namanya. Yang namanya mental diseases pun bisa terjadi. Bukan selalu melulu karena itu ya, saya tidak mau menggurui. Tapi Anda jangan mau izinkan sesuatu masuk di dalam dirimu. Semua itu dimulai dari pengampunan. Kebanyakan yang semua kesembuhan di dalam roh kita, dalam jiwa kita itu selalu pasti langsung atau secara tidak langsung berkenaan dengan mengampuni diri sendiri. Sungguh. Bisa let go. Kalau nggak gitu Anda tidak akan happy. Kalau kita tidak bisa hidup rukun dan kerasan dengan diri kita, kita akan menjadi makhluk penasaran yang tidak pernah berbahagia. Karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus agar Anda dan saya bisa belajar untuk menerima kelemahan. Dan kita lihat sekarang ayat yang ke-14. Ayat 13 sekali lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Oke, tadi sudah saya bahas ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. When you fail, your destination should change. Saya ulangi dalam bahasa Indonesianya. Jika kita jatuh, destinasi kita tidak boleh berubah. Kita harus tahu kebenaran. Kebenaran itu sabuk pengaman. Janganlah apa kata perasaan. Segala sesuatu harus ditimbang dan ditimang oleh firman Tuhan. Kebenaran itu tidak tergantung apa kata gua. Repot sama orang begitu. Nggak ada fondasinya. Zaman ini kan zaman edan. Coba lihat, coba sekarang. Puji Tuhan, moralitas di Asia jauh lebih bagus masihan. Di Indonesia apalagi. Kita bersyukurlah dalam segala kekurangan kita masih lebih baik. Kalau Anda pergi ke daerah-daerah barat tertentu itu sulit. Kalau Anda sebut he dalam bahasa orang ketiga, dia kalau di dalam bahasa Inggris itu kan nggak seperti bahasa Indonesia netral. Dia itu bisa he, bisa she. He itu artinya dia laki-laki, she itu dia perempuan. Hati-hati loh, di sana bisa dituntut secara hukum kalau Anda panggil satu orang jelas-jelas pria. Ada kumisnya lagi, laki-laki Anda sebut he, dia bisa marah. Kenapa kamu menghakimi aku? Aku bukan he, aku she. Bingung aku. Repotlah. Di zaman sekarang ini, zaman edan itu, apalagi kalau satu orang, supaya netral, gender neutral ya. Netral secara gender, secara seks maksudnya, secara kelamin, aneh. Dia nggak mau disebut he atau she. Kita harus menyebut dia them, mereka. Mereka jelas-jelas saya ini kucek-kucek mata. Lihat cuma satu orang kok bisa majemuk itu mana. Tapi dia netral, kamu harus panggil aku they, mereka. Ampun. Bingung saya. Kebenaran itu apa? Nggak ada. Kebenaran itu terserah gua. Kalau saya bilang saya kaktus, aku kaktus. Mau apa? Coba lihat kanan kiri Anda itu. Itu lihat di sebelahmu itu karpet. Karpet atau manusia? Bingung ya? Kebenaran tidak tergantung itu semuanya. Makanya puji Tuhan, kita punya satu buku, Why I Love the Bible. Kenapa saya tidak boleh meninggalkan buku ini?
Karena buku ini cuma satu-satunya buku tentang Tuhan yang sah. Karena kita sebagai orang percaya ya, jangan menilai orang lain, kepercayaan beda, tapi ini keyakinanku. Saya bersyukur dan saya tidak mengubah pengakuan saya. Sampai mati ku percaya, this is the only book about God. Anda bisa baca buku yang lain itu semua hanyalah suplemen saja. Disinilah, ini hilang. Hidup kita tidak ada kebenaran. Yuk jadi kaktus, yuk jadi landak. Sana apa? Saya ini pel-pelan. Kita ini manusia, Kejadian pasal pertama, dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Maka mereka disebut laki-laki dan perempuan, jelas sekali hanya dua. By ciptaan loh ya, bukan by opini. Kalau tidak ada ini, what is truth? What is the truth? Apakah itu kebenaran? Ini loh fondasinya. This is the only book. Cuman Kejadian sampai Wahyu 66 buku. Jangan minta tambah lah. Tapi ada nanti yang Alkitab yang lebih banyak, ya nggak apa-apa lah. Silakan mereka mau baca. Ada yang mau baca. Saya 66 aja nggak pernah bisa lulus. Saya nggak bisa enggak. Makanya kita itu sebelum mengampuni diri sendiri, kita juga harus tahu kehendak Allah. Kalau enggak, kita akan menerima diri sendiri dalam versi gila. Saya kaktus tadi, ada orang yang berkata, aku mau menikah sama kecoa. Pernah dengar nggak itu? Saya nggak pernah cek yang gitu-gituan, tapi teman-teman katakan di Jepang ada istriku kecoa. Saking cintanya gua makan. Semacam itu loh. Karena dunia kalau sudah tidak punya firman, apa itu kebenaran? Karena itu kalau disebut mengampuni diri sendiri itu juga tricky. Ada orang berkata, aku memang lahir begini, mau apa? Enggak. Itu bukan mengampuni diri sendiri dan menerima diri sendiri. Itu menerima dosa. Kita harus tahu dulu, diri kita siapa dari firman Allah. Lalu kita lihat standar Allah dan kita compare dalam usaha kita untuk mengejar dan melupakan yang lalu, berlari-lari pada tujuan. Though you fail ketika Anda jatuh, destinasi tidak berubah, fondasi tidak berubah. Anda bisa jatuh hari ini dalam dosa, Anda sudah tahu kebenaran, tahu kembali ke apa? Go back to what God says. Kembali kepada firman Allah. Apa kata Tuhan, bukan opini manusia atau apa kata dunia. Itu gak hanya soal gender, tapi semua kebenaran. Dan destinasinya gak berubah. Nah di sini fondasinya gak berubah kan? Destinasinya gak berubah. Misalnya kalau ada satu orang, suami istri, lalu suaminya selingkuh nih. Sekarang ini zamannya malah kebalik, kadang-kadang istrinya. Kalau datang konseling dengan kami, saya kasih contoh. Nggak bisa, kita tahu kebenaran, destinasinya tetap sama. Yaitu mereka harus memperjuangkan pernikahan mereka untuk pulih. Jatuhnya itu baru atau sudah lama, jatuhnya sedikit atau banyak, jatuhnya itu dangkal atau dalam, kembali kepada firman, dan berlari-lari tetap kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah, yakni panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus ayat 14. When you fall, waktu Anda jatuh, destinations don't change. Anak muda, sudah melakukan, berbuat atau bersetubuh sebagai suami istri padahal belum diberkati. Peduli amat papa mamanya oke atau enggak. Mungkin ada papa mamanya konservatif atau lebih tradisional, atau papa mamanya sudah open-minded, terbuka pikirannya. Menurut saya bukan itu. Open-minded apa? Bukan. Kembali ke firman. Peduli amat. Papa mamanya oke nggak dengan mereka itu summon leven atau mereka tinggal bareng. Dulu saya sempat salah ngomong, diketawain. Kumpul kerbau. Bukan itu Pastor Philip. Kumpul apa? Ya. Apa bedanya sama kerbau? Saya nggak tahu papa mamanya oke nggak. Kalau mereka datang ke gereja harus berdiri kuat. Gereja itu tempat pengampunan, tapi gereja adalah rumah sehat, bukan rumah sakit. Orang sakit harus jadi sehat. Bukan orang sakit diterima penyakitnya, tapi disembuhkan penyakitnya. Dan kalau mereka datang pada kami, maka kami akan memberikan konseling begini. Kamu masih serius nggak sama dia? Mau ke jenjang pernikahan nggak? Iya. Ya udah, kembali ke kekudusan. Destinasimu nggak berubah. Holy matrimony. Yaitu pernikahan kudus di pelaminan.
Itu berarti mulai sekarang ini, entah kapan kamu menikah, masih rencana sih. Ada juga yang belum berencana, ada yang berkata 2 tahun lagi, ada yang berkata 2 bulan lagi. Saya tetap akan pegang teguh berkata, no sex from now on. Lo kan enak Pastor Philip, tinggal sebulan aja lalu habis itu baru berhenti melakukan. Oh nggak bisa. Biasanya setiap orang yang diberkati di gereja kita, saya pasti akan memberi mereka wanti bahwa Tuhan itu nggak bisa dimanipulasi. Tuhan tahu loh hatimu. Jadi misalkan Anda bertobat, 2 minggu depan ini tinggal pemberkatan nikahnya. Saya kan nggak bisa rewind waktu. Kalau saya bisa rewind waktu kan bisa diuji. 2 tahun jangan melakukan, ya kan? Tapi kalau cuma tinggal 2 bulan, cuma tinggal 2 minggu gimana? Ayo. Orang Jawa Tengah bilang kepiye. Gimana nih? Saya akan beritahu sama dia sejujurnya. Saya bilang, saya bisa melakukan liturginya. Tapi yang punya hadirat itu Allahnya. Jadi ada 2 macam pernikahan waktu masuk menabur. Kalau Anda bisa masuk ideal, menjaga kekudusan, praise the Lord. Ya, tidak melakukan kesalahan, sekalipun kita tetap orang berdosa loh, tidak salah apa-apa. Tapi kita menjaga. Kita betul-betul memelihara kekudusan Allah dalam hubungan kita, karena kita kejar berkat supaya jangan sampai kita ditolak seperti Esau ketika meminta berkat itu. Masuk ke sana. Idealnya orang masuk ke pelaminan, teng, 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 teng. Sekarang jarang ya orang pakai lagu itu ya. Teng, 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 teng. Itu zaman-zaman apa ya itu ya? Karena mestinya harus mulai pakai lagu itu lagi ya. Apa Pastor Yu mau diberkati lagi sama Pastor Lipi? Supaya lagu itu bisa dipakai sekali lagi. Kalau masuk gitu ke gereja, idealnya namanya holy matrimony ya masuk holy. Masuknya itu dalam kekudusan. Jadi hamba Tuhan sudah tidak perlu ragu lagi. Tuhan jelas-jelas akan berkati mereka, tiada alasan. Tapi minimal kalau tidak bisa masuk holy dalam kekudusan, masuklah dalam pertobatan. Dan semakin dekat ke hari hanya, semakin susah bertobat. Karena kita tahu, sudah kecolongan, ini sekarang kita tidak pernah bisa menguji diri sendiri, kita serius nggak untuk menjaga itu. Jadi saya akan ngomong terang-terangan. Sorry, hari itu saya berkati. Tapi cuma ada 2 tanda nanti. Anda kehilangan hak sulung atau enggak. Kalau tiba-tiba hadirat Tuhan tiba, saya enggak berkuasa. Sungguh-sungguh memberkatimu, pengampunan diberikan. Kalau enggak, pengampunan diberikan. Tapi bayar belakang. Tetap Tuhan ampuni dosanya. Tapi akan ada masa-masa kering di dalam pernikahanmu tahun-tahun ke depan. Untuk mendetoks semua kok enaknya gitu aja. Terus habis itu menipu Tuhan. Tapi kalau untung kamu ngomong, ini skor bagi kamu. Kalau kamu tidak ngomong, pendeta kecolongan, tidak tanya. Tuhan anggap kami malpraktek. Makanya saya selalu tanya setiap orang yang diberkati di FLC di gereja ini. You sudah lakukan tidak? Kalau dia jawab, sudah, kita akan tuntun dia sampai ke pertobatan sesungguhnya. Kalau dia jawab, belum, padahal sudah. Saya biasanya tanya 3 kali. Sungguhan. Supaya nanti kalau ternyata kecolongan, saya tidak dihukum Tuhan, saya tidak malpraktek. Kamu tanggung sendiri. Tuhan tidak bisa ditipu. Tahun-tahun ke depan akan setiap keluarga pernikahan pasti ada tantangan, saya tahu. Tapi ada tantangan yang Tuhan izinkan untuk mempertajammu. Tapi ada tantangan yang Tuhan izinkan untuk menobatkanmu. Itu beda. Ada satu tantangan yang Tuhan izinkan untuk memberkatimu lebih, ada tantangan untuk mendetoks kamu. Saya bilang, tahun-tahun ke depan, Tuhan tidak bisa dibohongi, pendeta bisa. Tuhan akan menunjukkan pada dunia, pernikahanmu diberkati Tuhan perlahan-lahan, tidak dikasihkan di depan. Bisa nangkep ya? Saya tegangnya itu kalau orang sudah melakukan itu saya berkati. Karena kalau saya tidak gitu, kan saya jadi malpraktek. Kayak dokter begitu, nggak tanya apa, sakit gigi, sakit pusing, kasih obat pusing, kasih paracetamol terus-terusan, kan bukan solusi ya kan? Bisa jadi pusing Anda itu dari ternyata gigi, perlu ke dentis harusnya ke dokter gigi. Bisa jadi ada sesuatu yang lebih serius. Bisa jadi cuma sesuatu butuh istirahat. Nah kalau saya sikat, Tuhan akan tanya sama saya, kamu berkati siapa aja? Kamu sudah tahu kasus mereka. Saya tidak mau dianggap malpraktek. Supaya berkat yang saya berikan itu sungguh-sungguh berkat. Makanya di jemaat kita ini tidak gampang-gampang. Bukan berarti jemaat gereja kita itu mempersulit orang menikah, enggak. Tapi kita itu jujur. Kalau kita sebut Tuhan itu kita percaya Tuhan ada. Saya harap yang sini yang belum telat ya. Jangan main-main yang anak-anak muda. Meskipun Anda tetap bisa mengampuni dirimu sendiri, janganlah mencobai Tuhan. Saya kok dibawa Tuhan ke sini ya, rasanya. Saya tanya siapa di sini yang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ini mau menikah? Angkat tangan. Kok yang jawab anak kecil? Bayi, tunggu giliranmu, 20 tahun lagi.
Siapa yang bakalan merencana menikah? Oke, jaga ya. Saya enggak tahu Anda di posisi mana. Waduh, Pastor Philip tahu gini dulu kan, saya dengar khotbah ini dulu. Enggak telat kok. Ampuni dirimu, tapi kalau masih ada waktu itu berharga. Time is not money, time is holy. Kalau Anda punya waktu masih 2 bulan, puji Tuhan. 2 tahun, puji Tuhan. Kalau tinggal 3 hari lagi, Anda berbuat 3 hari ini, waduh sulit untuk membuktikan Anda sejati atau enggak. Time is precious, is holy. Meskipun kita pada ujungnya tetap harus mengampuni diri sendiri. Saya tidak pernah mempermalukan di depan orang-orang yang datang. Jadi orang itu tidak tahu. Makanya kami pendeta itu sworn to secrecy. Atau kami itu disumpah kerahasiaan. Makanya pendeta, hamba Tuhan yang bocor mulut tidak boleh jadi hamba Tuhan. Tidak boleh jadi pendeta. Orang itu tidak tahu waktu kami berkati itu, ini kasusnya apa segalanya itu sudah kami tangani. Tapi antara 3 sisi suami mempelai berdua, gembala dan Tuhannya, itu harus ada kejujuran dan ketransparanan. In order supaya berkat itu diberikan. Karena berkat yang diberikan di rumah Tuhan tidak sama dengan drive-thru Las Vegas. Tanda tangan, lalu habis itu cuma ucapkan by the power of the state dengan kuasa yang negara berikan. Tuhan tidak begitu. Berkat yang diberikan di rumah Tuhan tidak boleh apal-apal. Sekali apal-apal diberikan, lama-lama akan luntur kuasa Tuhan di gereja itu. Dan lama-lama jadi Las Vegas. Blessing, bukan holy matrimony, wedding drive-thru. Yang membuat perbedaan itu nanti adalah perlakuan Tuhan dalam pernikahan orang itu. Itu akan membuat perbedaan. Esau dia harus mencangkul luar biasa. Yakub yang melihat berkat penyertaan sekalipun hidupnya penuh masalah. Be very careful. Memang bisa mengampuni diri sendiri, namun demikian Anda harus tahu kebenaran. Nah, kenapa saya dibawa ke sini saya tidak tahu, tapi mungkin ini perlu ya, kadang-kadang di luar dugaan saya dibawa Tuhan disetir ke hal-hal lain. Tapi ingat ya, misalnya kalau ada pasangan yang sudah berbuat gitu sebelum pernikahan, lalu habis itu ngomong sama kami, destinasinya tidak berubah. Saya meskipun tinggal 3 hari, meskipun tinggal berapa jam lagi akan diberkati, saya tetap akan ingatkan mereka, destinasimu tuh holy. Kejar itu apapun konsekuensinya. Sekarang tidak ada waktu, pastor, gimana tinggal berapa jam, ya kejar dalam pernikahanmu. Nggak tahu caranya gimana. Your destination don't change, even if you mess up terribly. Sekalipun jikalau kita betul-betul habis-habisan, hancur-hancuran, salah kaprah totalitas, destinasimu tidak berubah. God wants you holy. Tuhan mau Anda kudus, Tuhan ingin hubunganmu suci. Sekalipun sudah kotor, kamir, semerah, kirmisi, Tuhan punya goal tetap sama. Orang bisa jatuhnya sedalam apapun, bangkitnya arahnya tetap ke sorga dan pada kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau kepahitan seperti apa atau kepahitan biasa, ujungnya tetap mengampuni. Ada orang mengampuni sekali cukup, ada yang 7 kali, ada yang 7 kali, 70 kali, tetap arahnya satu, destinasinya satu. Kalau mau bebas, kalau mau diberkati, ampuni orang lain. Jangan ingat-ingat kesalahan mereka. Christianity is simple. Mau diputar padang gurun 40 tahun, tetap keadaannya satu arah. Makanya itu kalau saya jatuh, gagal sesuatu, saya tahu kok kemana saya kembali. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Alamatnya sudah jelas. Saya nggak bisa lari kemana-mana. Anda memutar dari gereja ke gereja, masalahnya itu. Mau ke gereja manapun juga masalahnya sama. Cuma satu alamatnya, hadapi itu dengan benar. Maka di gereja itu Tuhan mulai menanammu dan Anda akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Ampuni diri sendiri. Sampai mana nih? Your destination don't change, ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya rasa apa yang saya sedang jelaskan ke Anda itu menggenapi ayat 16. Tingkat pengertian Anda ditambah oleh Tuhan. Jadi mengerti balancing, spuring balancingnya. Mengerti balance atau keseimbangannya antara diampuni, mengampuni diri sendiri, dan tidak mencobai Tuhan. Makanya itu di sini ada peran waktu yang sangat menentukan. Waktu itu penting sekali. Kalau Anda bisa bertobat dari dosa tertentu waktu masih muda, cepat lakukan itu. The younger the better. Bukan berarti yang sudah tua terlambat, nggak ada kata telat. Dalam kamus Kristus tidak ada kata terlambat. The younger the better.
Orang melayani Tuhan setelah dia stroke, lalu habis itu berjanji kalau dia nanti bisa berjalan, dia akan melayani. Baiklah, puji Tuhan, kita harus dukung yang positif gitu. Tapi ketika saya lihat orang sehat, saya selalu ketuk pintu dan berkata, layani, pumpung sehat. Ini yang disebut baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya harap kita punya pengertian bertambah hari ini. Dan jikalau ayat 15, kamu yang sempurna hendak berpikir demikian. Saya ajari gimana untuk bisa berpikir dengan seimbang. Jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 15-16 sedang dikenapi waktu saya mengajarkan ini. Sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hati, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini. Sehingga kita yang sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur, jangan dipelototi. Kapan dia jadi nasi? No, kalau sudah jadi bubur, doalah, Tuhan terima kasih untuk bubur ini, makanlah sekalipun tidak kenyang. Tapi kalau Anda memang tadinya mau makan nasi sampai kenyang, namanya orang Indonesia ya kan? Jangan kita sengaja izinkan dia overcook sehingga jadi bubur nanti. Jadi bagi orang yang belum terlambat, cepat bertobat. Bagi orang yang sudah terlambat, tetap harus bertobat. Emangnya ada jalan lain? Nggak ada, destinasinya tetap sama. Kehendak Allah. Makanya berbahagialah orang yang tahu kehendak Allah itu early atau sedini mungkin. Sehingga dia masih punya waktu dan kesempatan untuk melihat kemenangan. Ayat yang ke-17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Di sini Paulus berbeda tonasi. Kalau di ayat sebelumnya dia sangat toleran, dia berkata, sudahlah guys, kita itu nggak sempurna, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jangan sticky lah, kalau memang kita salah, cepat bisa ampuni diri sendiri, move on, lanjut. Jangan seperti ada lemnya dalam jiwa. Belajar untuk bisa mengakui kalau kita gagal di sebuah area, terima pengampunan Allah, lalu setelah terima pengampunan Allah, ampuni dirimu sendiri juga. Ya. Kadang-kadang kita dapat firman, aku sudah mengampuni dan tidak mengingat dosamu, tapi kita terus menuduh diri itu juga nggak bagus. Setelah itu cepat move on, lanjut. Karena Tuhan berkata di sini, destinasi tidak berubah. Kita tetap berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh panggilan sorgawi. Jadi begini, cara terbaik untuk bertobat dari sebuah kesalahan adalah tidak menjanjikan apa-apa sama Tuhan. Cepat bangkit, jangan lakukan lagi. Dan biasanya orang yang melakukan kesalahan dan sudah lengket hatinya, dia sudah kadung atau terlanjur merasa kotor atau guilty alias bersalah. Biasanya dia akan berkata, sekali lagi juga gak ada bedanya. Gak bisa berpikir gitu. Di Alkitab ini diajarkan, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, tapi aku harus mengejar Kristus. Jadi kalau kita salah dan kita jelas salah, gak usah pakai alasan, aku salah karena dia yang ajak, aku salah karena keadaan memaksa. Jangan, salah ya salah, hadapi dengan kesatria. Hadapi dengan gentleman di depan Tuhan, I was wrong. Titik. Forgive me. Dan Tuhan itu dengan senang hati mengampunimu. Masa Tuhan gak tahu sih mati di kayu salib itu? Masa Tuhan ampuni hanya 5 tahun hidupmu? Tuhan mati di kayu salib untuk mengampunimu seumur hidupmu. Jangan give up. Kalau kita salah, kita datang ke Tuhan ngomong apa adanya, Tuhan tuh ampuni. 1 Yohanes pasal 1. Dan pasal 2 dikatakan, aku berkata gini anakku, kata Yohanes, supaya kamu jangan berdosa, tapi jikalau ada yang berdosa, ketahuilah kamu punya perantara, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 1 dikatakan begini, dan kalau kamu mengaku dirimu tidak berdosa, kamu berdusta dan menjadikan Allah pendusta. Tetapi kalau kamu mengakui dosamu, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampunimu dari segala kesalahanmu dan menyucikanmu dari segala dosamu. Tuhan itu baik. Jadi saya yakin waktu di Kalvari itu Tuhan mati bukan untuk tahun pertama hidup kita. Waktu bayi rohani kita dimanja, ditimang-timang, setelah itu Tuhan tuh strict sama kita, no. Tuhan tahu produk apa yang Dia beli. Tuhan tahu waktu Tuhan dapat kita ini produk yang masih bisa kembali rusak. God knows it. Jadi waktu Tuhan beli Philip ini merek elektronik ini, Tuhan tahu ini makanan rusak, spare partnya kadang-kadang gagal, kadang-kadang bandel, saya masih bisa. Tuhan itu kalau terima saya, dalam suka dan duka seperti orang menikah, Dia terima saya dalam kelemahan saya seumur hidup saya.
Dengan pengetahuan itu kalau saya salah sesuatu atau gagal di satu area, saya datang ke Tuhan apa adanya dan berkata, I'm sorry. Setelah saya terima pengampunan, supaya saya tidak kembali ke dosa lama itu, saya harus bisa ngampuni diri saya sendiri dan berkata, bukan it's okay untuk saya lakukan itu lagi, tapi ya sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur tadi, aku syukuri bahwa aku belajar sesuatu. Kalau Anda bisa legawa, tidak lengket di hati dan di dada, Anda bisa move on, biasanya ngalami kemenangan. Orang-orang yang tidak bisa lepas dari kecanduan atau dari belenggu dosa itu adalah orang-orang bukan dosanya yang membelenggu dia, perasaan bersalahnya. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri, ya sudah, aku begini sekarang saya minta ampun sama Tuhan Yesus, aku belum sempurna. Ayat tadi yang kita baca, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya. Atau telah sempurna, kata Paulus. Aku memang belum sempurna. Apakah bisa accept your own shortcoming? Dan saya adalah orang yang sangat perfeksionis. Secara naluri, secara natural atau alami, saya itu orangnya gitu. Ada satu orang yang saya paling kejam. Saya zaman dulu waktu sekolah ya, kalau saya tidak dapat juara 1 itu saya stres setengah mati dapat juara 2. Juara 2 itu saya stres. Saya sudah dari kecil begitu sifatnya. Jadi sekarang itu kalau semuanya tidak serba perfect itu saya itu susah. Untuk saya sendiri secara pribadi, khotbah ini membentuk saya. Saya harus bisa belajar menerima my shortcomings. Menerima kelemahan saya. Kalau enggak, saya tidak akan menang. Bapak, Ibu, Saudara, bisakah Anda datang ke tahta kalau Anda salah di depan Tuhan? I'm sorry God. Please forgive me. Lalu Anda bisa ngomong sama diri sendiri, hai jiwaku, aku sudah mengampunimu. Move on. Biasanya kita tidak akan kangen sama dosa lama. Kalau memang masih bisa jatuh lagi di lubang sama, tidak langsung segera jatuh lagi. Karena orang yang dicabut rasa bersalahnya, tidak merindukan dosanya. Dia akan merasa begitu senang. Dan dia akan mau kejar ketinggalannya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda bisa merasa diampuni. Dan yang membuat kita tidak merasa diampuni, padahal berkali-kali kita baca di Alkitab, jelas-jelas fakta berbunyi, kebenaran berkata, I have forgiven you. Tetap kita nggak bisa merasa bersih mau tahu apa. Karena ternyata yang masalah itu bukan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita tidak bisa lupakan kesalahan kita. Kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Suatu hari saya memberkati satu orang. Itu yang ceritanya sisa 3 hari. Saya cuma ngomong sama dia seperti ini. Kamu boleh loh milih pendeta lain, jangan pendeta saya. Karena pendeta lain bisa tutup mata, saya nggak bisa, sorry. Saya terlalu lemah. Hanya enggak, jalan, berkati. Hari ini fine-fine saja, sudah. Hore, yang muda mari kita berdosa, bukan. Tapi satu titik yang menjadi liberty atau kemerdekaan mereka dilepaskan adalah suatu waktu diberkati. Dilawat Tuhan, orang-orang gak tahu setelah itu. Dia berkata seperti ini. Tuhan sudah ampuni aku sudah mengampuni diriku. Apapun di depan, konsekuensi, mau 7 tahun kemudian apa, terserah seperti Koko katakan, aku jalani. Kalau Tuhan sudah ampuni aku siap. Wow. Ini bukan orang berdosa yang ngelamak. Bukan orang berdosa yang mencobai Tuhan, tapi orang berdosa yang tahu dia diampuni. Dia nggak takut konsekuensinya. Karena saya nggak bisa garansi. 3 hari, mana saya tahu Anda tuh serius atau enggak? Bisa aja kan, habis manis sepah dibuang. Kan bisa aja sama Tuhan begitu kan. Beria-ria lalu tinggal bertobat pada akhirnya. Tapi dia berkata gitu sama saya, dan membuat saya kagum loh. Saya belajar sesuatu untuk diriku. Kalau saya salah sesuatu dalam area apa dalam hidup saya akan belajar seperti orang ini. Dia berkata, aku siap dan aku sudah ampuni diriku. Aku siap kok apa yang dikatakan tadi. Kalau memang itu adalah porsiku dari Tuhan. Tuhan pandang itu baik untuk saya. Untuk mengajari saya sesuatu. Supaya saya diuji apakah saya itu sejati. I'm ready. Saya lihat dia dan berkata, wow. Dalam hati saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya ini loh pertobatan. Bukan, nyesel tahu gitu, aku udah berbuat begini, tahu gitu emangnya bisa diapain kalau nasi jadi bubur? Coba masukkan kembali lagi ke dalam rice cookernya. Bisa jadi nasi? Tahu gitu, orang yang tahu gitu, nanti akan mundur dari Tuhan dan justru masuk dalam dosa yang besar. Tapi orang yang berkata, ya sudah, mau apa? Tinggal 3 hari, puji Tuhan kalau ada 3 bulan. Aku terima bahwa itu semua aku lakukan dengan sengaja. Aku ngaku terang-terangan di depan sorga dan berkata, aku salah ya Bapak, seperti si bungsu itu. Aku siap konsekuensinya, makan sebagai upahan juga gak apa-apa. Aku siap asal Bapak terima. I forgive myself. Singkat cerita saya lihat hari ini, mereka berjalan dalam berkat Tuhan.
Gak fair ya Tuhan ya. Kok enaknya gitu aja, tinggal 3 hari tetap diampuni. Tapi itulah kuasa pengampunan. Saya ngomong gini ini penuh resiko loh. Bagi orang-orang yang suka memanipulasi, kan berkata, kalau gitu aku ya gitu ya kok. Mungkin yang muda-muda berkata, gitu aja tinggal 3 hari, kalau perlu tinggal 3 menit baru bertobat. Ya sudah gak apa-apa, kalau hatimu begitu nanti gak mungkin Anda bisa punya hati begitu seperti orang itu. Gak mungkin. Hati itu licik soalnya. Paham ya maksud saya? The power of forgiveness. Dan orang itu bisa mengampuni diri sendiri dan dia tahu apapun konsekuensinya aku hadapi. Asal Tuhan beserta, kayak Daud gitu. Aku tahu aku salah dengan Batseba. Aku sudah minta maaf sama Tuhan, aku siap. Kalau Tuhan pandang tidak berkenan lagi aku. Kalau Tuhan biarin si Simei itu lempari batu sama aku, hujat aku. Kalau Tuhan yang suruh, kamu jangan apa-apakan dia. Biar Tuhan lakukan semua ini. Aku legawa. As long as aku tahu, selama aku tahu, He has forgiven me. Dan aku setuju dengan Tuhan, I forgive myself. Aku akan berjalan dalam repentance, dalam pertobatan. Itu orang kayak gitu terjamin. Pengampunannya asli. Tapi orang yang begini gak bagus. Yaitu orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 18 tadi. Ini orang-orang yang bukan lagi menyesali dosanya. Udah lewat titik frustrasi. Bukan cari pengampunan, tapi pembenaran. Nah ini lain. Orang seperti ini sudah disebut bukan orang berdosa. Tapi seteru salib Kristus. Ini beda ya. Aku memang lahir begini. Malah justru jadi predator. Itu lain cerita. Kalau orang gagal dia menyesali. Dia diampuni. Tapi ada orang yang menjadikan itu karir. Ada orang yang menjadikan itu sebagai, dan mulai menyesatkan dan mulai menjadi predator lah ya. Ini seteru salib. Yaitu orang-orang yang membenarkan dosanya malah bangga. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka sudah mengubah destinasinya. Persoalan orang berdosa adalah ketika dia jatuh, dia ubah destinasinya. Dia jatuh kan, dia tahu bahwa ini salah. Tapi dia berkata, ya sudah Tuhan ciptakan aku begitu. Nah di situ masalahnya. Waktu orang berdosa mengubah fondasi kebenaran. Waktu orang berdosa mulai melihat destinasinya berkata, kalau gitu aku berubah destinasinya. I'm a Christian gay. Hah? Tunggu dulu. Nah di situ masalah. Saya tidak hanya berbicara tentang LGBT, tapi apapun juga. Kalau Anda jatuh, jangan ubah doktrinmu. Misalnya di dalam bisnis Anda mengalami suatu kejatuhan, salah, pernah berbuat dosa, berbuat salah, ngapain uang orang dan sebagainya, tetap jangan mengubah. Yang namanya dishonesty, ketidakjujuran, tetap ketidakjujuran. Yang namanya ketulusan, tetap ketulusan, jangan diubah itu. Orang berdosa tidak punya hak untuk mengubah Allah. Tapi kita, bukan Allah yang mencocokkan diri, tapi kita yang harus mengikuti standarnya. Kalau kita nggak nyampe ke sana, minta pertolongan Tuhan. Destinasinya tidak boleh berubah. Disinilah yang disebut dengan seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ayat yang terakhir 20:21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga dinantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dosa boleh nggak? Apa boleh buat? Bukan boleh ya, kalau saya bilang boleh nggak boleh itu. Dosa apa boleh buat? Fakta realita kehidupan kadang-kadang terjadi. Bukan hanya satu jenis dosa, segala jenis dosa. Tapi di Alkitab dikatakan di ayat yang terakhir yang kita baca tadi bahwa segala sesuatu tunduk kepada dirinya, kepada Kristus. Tapi orang berdosa mesti harus tunduk pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya tahu Tuhan belum selesai sama kita. Kalau hari ini saya memberikan pada Anda namanya teologi atau doktrin untuk kesalahan. Gimana cara kita memandang kegagalan kita. Semoga ini akan membebaskan orang-orang. Kalau Anda mencerna ini baik-baik, inilah titik merdeka Anda. Dan mulai hari ini jangan takut kalau Anda berbuat salah. Hidup aja dalam kebenaran. Tuhan akan benarkan yang salah semua indah pada waktunya. Hari ini siapa yang membutuhkan pengampunan, saya berdoa, Tuhan sudah mengampunimu. Tapi Anda harus belajar untuk mengampuni diri sendiri. Karena ada beberapa orang di sini akan sembuh dengan sendirinya. Kalau Anda bisa let go of the past, kalau Anda bisa lepaskan masa lalumu. Mari kita semua bangkit berdiri, Tuhan mengasihi kita semuanya. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Hamba berdoa Tuhan supaya jemaat tercinta, terkasih ini satu persatu ya Tuhan Yesus dimerdekakan. Ya Tuhan Yesus dari segala sesuatu yang telah mengikat. Kami berdoa ya Tuhan agar kami bisa mengampuni diri kami sendiri seperti Yesus mengampuni kami. Kami tahu kami masih OTW, kami masih perjalanan ke sana, kami belum sempurna. Bahkan bukan sengaja, bahkan kami nggak tahu kapan suatu hari kami salah apa. But thank you. Kami punya Tuhan yang sempurna yang tidak menuntut kami sempurna. Kami punya Tuhan yang sempurna yang memberi kami fondasi kebenaran. Jadi kami sekarang tahu apa yang benar, apa yang salah.
Hamba berdoa supaya setan tidak pakai itu untuk mendakwah. Tapi kami juga diingatkan bahwa kami punya Allah yang berkuasa untuk mengubah kami. Dan kami juga punya kekuatan, punya Allah yang maha kasih yang bisa menerima kami saat kami gagal. Di dalam nama Yesus hamba berdoa supaya terjadi kesembuhan batin bagi orang-orang selama ini ternyata mencoba duduk di kursi Tuhan atas hidupnya atau hidup orang lain. Hamba berdoa tidak ada satupun jemaat yang hambamu, kau titipi hambamu gembalakan ini terbelenggu dalam batinnya. Di dalam nama Yesus satu-satu akan dilepaskan. Saya kok merasa ada kelepasan-kelepasan yang akan terjadi. Jadi kalau Anda saat ini merasa bahwa Anda adalah orang itu yang seringkali sulit mengampuni, dan kalau ada sesuatu dalam dirimu sendiri yang sulit Anda ampuni, saya percaya Tuhan akan membebaskan Anda. Kita nyanyikan lagu ini, langsung aja yuk maju ke depan. Mari kita layani, karena pelayanan Kristus belum selesai di ibadah ini tanpa altar call yang diberikan. Saya minta kalau Anda itu orangnya, ya apapun ya, bukan menunjuk dosa apa segalanya, tapi Anda itu orang yang sulit untuk bisa mengampuni diri sendiri. Dan Anda tahu, itu titik lemahmu. Di situ Anda terus dibelenggu. Nggak mau, tapi justru melakukan itu. Kalau itu terus, saya rasa Anda tidak akan bisa happy, malahan frustrasi. Apapun itu, kalau itu Anda, majulah ke sini, kita doakan bersama-sama sebagai gereja. Bukan hanya soal dosa, beban juga yang merintangi. Tidak tentang dosa dalam diri, tapi kadang-kadang sebuah kejadian dan Anda merasa over responsible dengan itu. Anda tidak bisa move on dari memori itu atau dari kejadian itu. Entah itu kematian seseorang atau sesuatu terjadi seperti tadi dalam drama. Aduh gini-gini, menyalahkan diri sendiri untuk keputusan bisnis yang salah, kehilangan uang sekian. Apapun juga yang Anda sulit move on itu, saya minta waktu Anda maju, nanti beban itu tidak Anda bawa kembali ke tempat duduk Anda. Saya minta waktu Anda maju, Anda serahkan ke Yesus dan ampuni dirimu, selesai. Semua yang terjadi setelah hari ini, baik, yang enak, nyaman, atau yang berat, atau yang gak enak. Gak ada lagi hubungan dengan itu. Anda jalani aja konsekuensi di depan, kejar Kristus lagi. Bisa? Waktu Anda maju ke sini, mari selesai. Taruh di sana. Dan ada juga di sini yang suaminya selingkuh, Anda selalu tertuduh, setan selalu menuduhmu. Karena kamu kurang gini, kurang gitu, bukan hanya setan. Melalui mulut suami sendiri selalu berkata, ya karena kamu begini, karena kamu begitu, maka aku selingkuh. Saya minta Anda bawa kata-kata itu, jangan benci suamimu, bawa ke kaki Tuhan dan berkata, aku sudah lakukan terbaik, aku juga masih kurangnya, aku akui. Ya sudah, aku akui mau apa, aku tidak sempurna, tapi Tuhan mengampuni aku ampuni diri sendiri, bantu aku, punya kuasa untuk mengampuni suamiku dan bawa dia kembali ke jalan Tuhan. Bisakah Anda membawa beban Anda? Jangan bawa kembali ke tempat dudukmu, supaya batinmu sembuh, bahagiamu penuh. Saya minta di tempat ini tidak ada Kristen yang setengah gelas terisi. Tidak ada setengah Christianity. Setiap orang yang tidak utuh datang ke ibadah ini pulang, pulih. Saya rasa jelas bahwa Roh Kudus berbicara. Gak apa-apa ya agak overtime. Very clearly ngomong sama saya. Ternyata ada satu kategori saya tidak panggil di altar call ini yang Roh Kudus mau lawat juga. Semoga anak Anda ada di sini, tapi pokoknya gak usah maju. Kalau Anda adalah pasangan suami istri, dulu Anda kebobolan soal kekudusan, lalu di pelaminan, yang gak bisa salahkan, siapa-siapa sih yang memang gak ditanya kan. Lalu habis itu seolah-olah menikung, menipu Tuhan di pelaminan. Anda sekarang beberapa di antara Anda mulai mikir, apakah aku ngalami ini karena itu ya? Aku ngalami gitu karena gitu ya? Bisa aja kita bermain-main daripada menduga-duga, ku bawa dalam terang benderang daripada dipakai jadi dakwaan setan. Tapi pesan ini perlu disampaikan, karena itu menjadi akarnya. Sekarang Anda baru mengerti, akarnya kenapa minus penyertaan Allah dalam rumah tangga seseorang. Bahkan dalam karirnya. Tidak selalu berkat itu takaran buat Tuhan itu beserta, memang bukan materi. Tapi ada pula kadang-kadang Tuhan izinkan paceklik, itu kan ada sesuatu akarnya salah. Gak bisa lagi rewind kan, Anda sudah menikah 15 tahun, 7 tahun, 20 bahkan lebih. Pegang aja tangan istrinya dan suaminya. Kalau ada di antara Anda seperti itu, kalau ada anaknya gak baik, anak tahu apa-apa, gak urusan mereka. Saya minta suami istri yang sudah menikah semuanya gandeng tangan aja. Saya akan sapu bersih aja berdoa. Dan setelah malam ini ya, setelah sore ini, gak boleh ada tuduhan lagi, oke? Apa yang Anda alami dalam pernikahan Anda ya sudah, percayakan Tuhan itu baik membentukmu. Ke depan juga, gak usah merasa Tuhan menghukummu lagi. Apapun Anda jalani, tapi pulang dari sini yang sudah menikah dan dulu jebol. Oke? Saya minta Anda memperbaiki history. Pulang Anda membawa pengampunan. Ampuni dirimu sendiri dan mulai hari ini tempuhi
Tidak bisa kita hapus kesalahan kita dengan memberikan amal sosial atau ketaatan kita, nggak bisa. Tapi mulai hari ini, jalanilah pernikahanmu dan rumah tanggamu dengan spirit yang berbeda. Dengan berterima kasih sama Tuhan. Thank you Tuhan, hari ini aku disadarkan, diingatkan. Tuhan sudah ampuni aku. Aku mau mengabdi seumur hidupku lewat pernikahanku. Aku mau mencintaimu, mengasihimu. Dan aku akan didik anak-anakku. Apapun juga, mungkin sekarang sisa-sisa, dulu aku salah. 5 roti 2 ikan ini pun aku akan didik untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa mulai dari puntung yang dibuang. Bulu patah terkulai tidak akan dipatahkan. Boleh ya, suami istri gandeng tangan aja. Tuhan, mereka yang sudah diberkati dulu di gereja, tapi tidak dalam kekudusan hubungan mereka. The church, bukankah firman berkata gereja diberi kunci untuk melepas, menerima apa yang kau ampuni, akan diampuni. Gereja bukan juru selamat, tapi gereja punya kuasa pemulihan. Kalau mengampuni sesuatu, lawatan Tuhan di area itu akan nyata. Sebagai gembala, aku lepaskan pengampunan setiap pasangan yang sudah terlanjur dalam pernikahan, tapi dulu ada kesalahan. I speak healing for their relationship. In Jesus' name. Saya melihat seperti tanah gersang. It's an open eye something that I see now. Tanah gersang, kering tiba-tiba. Coklat-coklat gitu, berubah rumputnya semakin hijau, semakin hijau. Terima janji ini. Anda akan melihat perbedaan setelah hari ini. God has forgiven you. Allah mengampuni. Terima pengampunan itu. Ampuni dirimu sendiri. Jalan dalam takut akan Tuhan. Yesus berkata, go and sin no more. Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Aku berdoa, anak-anak mereka tidak ada lagi yang kau tolak. Kau tidak menolak keturunan mereka. Kau memilih keturunan mereka. Satu-satu Tuhan Yesus kau pegang. Putra-putri mereka, keturunan mereka. Terima kasih Tuhan.